Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Talita dari Ladiva, dan dalam video ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau OOP dalam Java. Jadi, dalam dunia pemrograman modern, OOP itu menjadi salah satu paradigma yang paling banyak digunakan karena menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara dibandingkan dengan pemrograman prosedural. Jadi, di video ini kita sebelumnya akan membahas bagaimana memahami apa itu OOP, kelebihan OOP, dan juga kita akan melakukan live coding untuk mengimplementasikan konsep OOP dalam Java menggunakan aplikasi BlueJ. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah cara pemrograman yang berfokus pada objek. Em, Dalam OOP juga kita membangun program dengan membagi masalah ke dalam objek yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi. Sederhananya, dalam OOP itu kita mendesain program dengan membagi masalah ke dalam objek-objek yang saling berinteraksi. Setiap objek ini memiliki atribut atau data atau properti dan metode atau fungsi atau perilaku. Selanjutnya yaitu apa sih kelebihan OOP dalam pengembangan perangkat lunak? Yang pertama yaitu ada reusability, yang artinya kode dapat digunakan kembali melalui konsep inheritance atau pewarisan. Yang kedua itu ada modularitas, di mana program lebih terstruktur dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu efisiensi, di mana mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada scalability, di mana itu memudahkan dikembangkan untuk proyek besar. Selanjutnya, dalam OOP itu memiliki 4 pilar. OOP ini seperti kita membuat blueprint atau cetakan. Misalnya kita ingin membuat mobil, blueprintnya itu adalah kelas dan mobil adalah objeknya. Nah, jadi 4 pilar utama itu yaitu ada yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada inheritance, yang ketiga ada polymorphism, dan yang keempat ada abstraction. Yang pertama ada encapsulation, adalah konsep di mana data dalam suatu objek disembunyikan agar tidak bisa diakses langsung oleh pengguna program yang di luar objek tersebut, dan hanya bisa diakses melalui metode khusus yang disebut dengan getter dan setter. Yang kedua yaitu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance ini memungkinkan pembuatan kelas baru yang mewarisi sifat dari kelas yang sudah ada. Dengan pewarisan, kita bisa menghindari duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu ada polymorphism. Polymorphism memungkinkan suatu metode untuk memiliki berbagai bentuk dengan implementasi yang berbeda, meskipun memiliki nama yang sama. Yang keempat yaitu ada abstraction, yang merupakan konsep yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek yang hanya menampilkan fitur yang penting bagi pengguna. Di sini langsung saja kita ke bagian live codingnya menggunakan aplikasi BlueJ. Di sini kita akan menggunakan contoh simple, yaitu kelas kucing yang mempunyai atribut warna dan juga usia. Kalau kita udah bikin objeknya itu kita akan membuat em, nama kucingnya sendiri. Langsung saja, di sini yang pertama kita harus membuat project terlebih dahulu. Saya akan membuat project dengan nama belajar OOP.
dan kita bisa memilih di mana tempat penaruhan em, file tersebut. Ini udah sesuai. Tentu saja di sini kita buat new class, yang artinya kita akan membuat kelas kucing yang tadi kita buat. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke bagian em, di sini. Ini caranya kita klik dua kali ya. Sini saya akan mengganti ini menjadi nama saya. Nah, ini udah ada kan publik kelas kucing, di mana ini merupakan awal dari kelas kucing. Jadi kelas itu seperti cetakan untuk kita membuat objek. Jadi kita bisa bikin banyak kucing dari kelas ini. Publik ini artinya kita bisa akses dari mana saja. Jadi ini penting di OOP. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas kucing, di sini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atribut nama dan juga usia. Di sini kita membuat dua atribut dengan menggunakan privat biar aman. Jadi kita menggunakan encapsulation. Em, Kenapa kita privat? Jadi kayak kita bisa ngebayangin kita punya diary pribadi. Jadi hanya si kucing lah yang bisa baca atau menulis diary tersebut. Untuk ini kita menggunakan nama ini, atribut nama ini menggunakan tipe data string untuk menulis nama dan juga di atribut usia ini menggunakan integer di mana kita bisa memasukkan angka untuk umurnya sendiri. Selanjutnya, kita akan membuat konstruktor dari kucing ini. Nah, ini udah kita membuat konstruktornya. Konstruktor ini merupakan metode spesial yang dipanggil saat kita membuat objek, di mana parameter nama dan usia akan masuk ke dalam atribut objek tersebut. Jadi di sini ada dis nama yang artinya kita bisa mengakses atribut nama yang memiliki objek nama. Kalau nggak pakai ini kita bisa ini. Ini juga ada dis usia yang artinya kita mengisi atribut usia dengan memiliki objek usia. Lanjut, untuk menambahkan metodenya, di sini kita langsung klik saja.
Nah, di sini kita udah membuat metodenya, yaitu metode bersuara, di mana setiap kucing itu bisa memanggil untuk memperkenalkan diri. Sistem outprint in ini artinya kita akan mencetak teks ke konsol yang nanti kita bisa lakukan untuk melihat hasilnya. Lanjut ke main method. Oke, di sini kita udah selesai membuat metodenya. Jadi kita membuat dua objek yaitu ada Garfield dan Tom dengan umur 3 dan juga 5. Di sini kita membuat new kucing yang artinya kita instansi objek baru. Ini langsung aja kita bisa compile. Langsung saja kita compile. Setelah kita sudah compile, kita bisa melihat outputnya dengan kita klik ini sekali, kita klik ini yang klik kanan sekali, lalu kita klik find main, kita klik OK, dan ada outputnya di mana Garfield bilang Meong usiaku 3 tahun dan Tom bilang Meong usiaku 5 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sudah mempelajari mengenai Object Oriented Programming atau OP dalam Java, di mana kita sudah memahami mengenai konsep dasarnya, pilar utamanya, serta bagaimana menerapkannya dalam program sederhana dengan kelas, objek, em, atribut, dan lainnya. Jadi OP ini dapat membantu kita untuk membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Dengan menerapkan konsep OOP, kita bisa mengembangkan sistem yang lebih modular dan efisiensi. Jangan lupa untuk kalian mencobanya dengan sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jangan lupa bisa bertanya di komen dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.